Salah satu spot pantai yang biasa digunakan nelayan untuk melaut ya dari Pantai Ngandung ini. Setidaknya butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk mengangkat jaring dan dilakukan berdasarkan musim. Seperti musim ini, biasanya nelayan mencari ikan juri. Ikan kuah kuning merupakan sajian yang paling banyak diolah di Indonesia bagian timur karena memang hasil lautnya yang melimpah dengan ikan. Masak sampai kuahnya mendidih ya, dan tomatnya layu. Memasak dengan bambu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Di setiap tempat memiliki kuliner yang dimasak dengan bambu, seperti lemang di Sumatera, nasi jaha di Minahasa, hingga bebek timbungan di Bali. Saat surut jauh seperti ini, banyak warga Tebus yang memanfaatkan untuk mencari rumput laut, bulu babi, dan juga kerang mata lembu atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan usal. Ini aku cari usalnya, banyak sembunyi di bebatuan, tapi nggak semua kerang bisa diambil ya mas. Nah, ini Pak. Ini namanya tumpengan, ini dilindungi kerang jadi yang nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Oh, jadi nggak oleh sembarangan ngambilnya Pak ya? Iya. Di sini ada sekitar 70 usaha pengolahan mie soun. Pagi hari mulai jam 5, setiap pekerja sudah pada siap. Kali ini aku mau bantu menggiling batang aren dan menyaringnya. Saat gadget sudah banyak digunakan anak-anak untuk main, banyak permainan tradisional yang mulai dilupakan. Salah satu permainan tradisional yang sangat jarang dimainkan, ya betengan kayak gini Mas Afif. Betengan ini dimainkan secara kelompok, di mana setiap kelompok wajib melindungi beteng atau markasnya yang ditandai dengan batang pohon. Tim yang paling banyak menangkap musuh dan berhasil merebut beteng, itulah yang menang. Main betengan gak kalah asik sama main game yang ada di gadget loh. Selain bisa interaksi dengan teman, juga menjaga kesehatan motorik kita karena bergerak terus. Nah, bener banget. Betengan gak cuma sekedar permainan, tapi juga olahraga yang menyehatkan. Aduh, seru ya, penak ya. Nah, sekarang kita lagi bermain betengan bareng anak-anak Tebus. Wah, ini seru sekali. Cukup melelahkan, tapi cukup menantang karena kita harus nih menjaga demi menjaga yang namanya bentengan. Wah, enak ya? Enak banget. Seru banget toh? Seru Nah. tapi yo kesel. Yo kesel, ora apa-apa. Penting kabeh seneng toh iki? Kabeh seneng toh? Ya. Nah, saiki ade apa nih hari ini? Sekarang kita mau eksplor hasil laut yang ada di pesisir Gunung Kidul. Mulai dari ikan sampai biota lainnya. Wah, pokoknya seru pol ya. Terus kita juga mau bikin mie dari batang aren. Karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk, kita siap-siap untuk ke pantai. Ayo cepet, nanti bisa ditinggal sama bapak-bapak nelayan. Kok buru-buru toh? Mau kemana sih? Udah yuk, buruan. Kita ikut naik ke perahu sebelum jalan ini. Piye? Lagi iki tau we? Pertama kali. Pertama kali iki. Aduh ini tengah laut jaring iki Sampai mana wae. toh sana? Ya kono ning tengah kono Kan toh. emang harus di sana. Iya. Salah satu spot pantai yang biasa digunakan nelayan untuk melaut ya dari Pantai Ngandung ini. Karena berada di pesisir selatan yang terkenal dengan ombak yang besar, jadi harus hati-hati kalau mau berangkat dan pulang. Jangan sampai kapal terbalik. Ini pertama kalinya aku ikut jaring ikan loh mas. Bakal dapat ikan apa ya nanti?
Lokasi titik lempar jaring kali ini sekitar 15 menit dari bibir pantai dengan ombak yang cukup landai. Setelah sampai lokasi, aku membantu bapak nelayan untuk menebar jaring. Pertama, lempar bendera apung sebagai tanda posisi jaring. Kemudian kapal terus berjalan sambil menebar jaring hingga habis. Panjang jaring bisa mencapai 45 meter. Nah, jadi setelah jaring diturunkan, kita harus menunggu dulu selama 1 jam. Itu agar ikan yang didapat itu lebih banyak. Prangono, Pak? Ya, harus 1 jam. 1 jam. Bisa lebih, Pak ya? 1 jam bisa lebih sampai 2 jam. Kalau Sampai- kurang nggak bisa. Kalau kurang kadang ikannya Kemungkinan belum. nggak dapat. Nggak dapat. Kita cuma dikit. Jadi nunggu sih, ben Iya, wakeh Mas ya. iya. Setidaknya butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk mengangkat jaring. Dan dilakukan berdasarkan musim. Seperti musim ini, biasanya nelayan mencari ikan jui. Aduh, lama juga ya. Harus nunggu 1 jam untuk angkat jaringnya. Kepalaku mulai pusing nih. Kayaknya aku mabuk laut nih. Udah, kamu duduk ganteng aja. Ini, aku mau angkat jaringnya sama Pak Wahyu. Dan ini dia hasil jaring kita, yaitu kebanyakan ikan teri ya, Pak ya? Ya, teri. Nah, ikannya itu seperti ini nih. Ikan hasil tangkapan kali ini biasa disebut juga dengan ikan jui oleh masyarakat sekitar. Ini adalah jenis ikan teri, namun ukurannya cukup besar. Biasa juga diolah untuk sarden. Aduh mas, maaf ya aku mabuk laut. Jadi nggak bisa bantuin nih. Ikan jui juga banyak dicari untuk dikonsumsi karena enak dan bisa langsung dimakan semuanya tanpa takut terkena durinya. Ah, iki ra, Sarah. Oh, itu akeh loh. Yo, kamu mulai yo. Aku iso ngewangi Ya tapi. weh. Karena ikannya kecil-kecil, ayo kita langsung masak bareng nasinya langsung, Ra. Bahan-bahannya disiapin ya, Ra. Sekarang kita mau bikin sego bumbung iwak jui. Nah, ini aku lagi ngaruh atau nanak nasi setengah mateng. Nah, itu bapaknya lagi nyiapin bumbung buat masak nanti. Pira, bumbungnya wis siap rung to, Ra? Aku bariki. Yo, dihalusno yo. Ya. Iki ben mateng sik iki sinan. Untuk membuat sego bumbung, beras harus diaron lebih dulu, yaitu dimasak setengah matang. Nah, saat masak nasinya, aku tambah dengan daun pandan biar aromanya wangi. Bumbu yang harus diulek kalau buat sego bumbung ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, dan garam. Sementara itu, Pak Turis yang bersihin bumbungnya, biar sego bumbungnya nggak kotor saat dibakar. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk membuat nasi aron. Kalau air sudah berkurang dan beras agak lembek, itu artinya sudah siap diangkat nasi aronnya. Dadi nek iki. Iki bumbuku wis halus iki. Salus wi. Kayak ditoto wae. Di sini. Selanjutnya, taruh iwak jui, nasi aron, dan bumbu pada daun pisang. Bentuk bulat dan masukkan ke dalam bumbung. Ya, jadi ciri khas dari sego bumbung ini, semua bahan yang tadi udah diulek, dicampur sama nasi, terus dibungkus di daun pisang, terus baru dimasukin ke bambu, terus baru dibakar gitu. Oh ya wes, saiki dibakar bareng-bareng yo. Oh, saya ngono durung mlebu dhewe iki. Suwe men to kowe ra? Oh, Oh, saya wis dadi lho. sabar. Bakar sego bumbung di atas api. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 hingga 3 jam agar bisa matang sempurna. Memasak dengan bambu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Di setiap tempat memiliki kuliner yang dimasak dengan bambu, seperti lemang di Sumatera, nasi jaha di Minahasa, hingga bebek timbungan di Bali. Selain itu, sego bumbung dimasak dengan dilapisi daun pisang. Ini berguna untuk menambah aroma pada masakan dan juga daun pisang memiliki sifat antibakteri sehingga makanan akan tetap terjaga dari bakteri dan kuman. Jika daun pisang sudah mengeluarkan air, tandanya sego bumbung sudah matang.
Berbeda dengan pepes, sego bumbung dimasak langsung dengan nasinya, sehingga makan nasinya saja sudah memiliki aroma ikan jui dan bumbunya. Meskipun nih tadi nasinya itu masih setengah matang dan ikannya juga masih mentah, namun setelah dibakar, wah rasanya itu enak banget. Ikannya itu juga lunak. Nah, untuk nasinya ini gurih banget. Terus rasanya itu pedasnya mantep banget, Kerasa. gurih. Dan nasinya tuh baunya harum karena ada kandungan pandannya. Oh, Di ya dalam itu ada kuwi. kandungan pandannya. Tambah nikmat yo. Wah. Pasti kelibu terus. Meski kecil, ikan jui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Wah, pancen mantep tenan iki. Bukan hanya enak dimasak bareng nasi, kalau ikan paling sering diolah dengan kuah. Nah, sekarang aku lagi nyiapin bumbu untuk masak kuah jui kuning, Mas Afif. Ikan juinya mau aku beri perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Selanjutnya digoreng hingga kering. Jadi ikan jui ini sebelum kita olah dengan bumbu kuning harus kita goreng terlebih dahulu. Nah ini biar nanti pas dicampur dengan kuah itu biar nggak ajur, jadi teksturnya masih terjaga. Dan ini nih kunirnya mau aku bakar terlebih dahulu ini agar nanti warna kuningnya lebih keluar. Kalau urusan bumbu biar aku yang bikin, Mas. Yang harus dihaluskan ada ketumbar, garam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan tentu saja kunirnya. Wah, ya iki no wis jelas. Wah, gosong ra kuwi. Gosong lah kalau ini kok. Waduh ya sepurane. Iki tak tas iki wis mateng iki. Santannya dibikin sama Mbak Ayu. Dalam kuah kuning, santan diperlukan yang encer yang lebih banyak daripada santan kentalnya. Karena karakteristik kuah kuning itu, kuahnya beresensi encer dan berwarna kuning. Sekarang tugasku numis bumbu-bumbu sampai aromanya keluar. Kemudian tambahkan daun jeruk, serai, dan santannya. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan garam, iwak jui, irisan tomat, dan cabai merah. Masaknya sing enak loh, Mas. Loh, sing tenang toh. Iki malah bumbu galarmu toh. Wah, aku percaya ning awakmu. Sip. Percayane wae mbok jaga apa meneh mek bumbu yang ngene. Ya, Dah tuh. enak weh. Masak sampai kuahnya mendidih ya, dan tomatnya layu. Ah, ira wis meh mateng iki. Loh, iki wis umup e. Oh. Tak jajal sih ya. Kalau rasanya sih udah pas ini. Tinggal ditambah nasi buat dimakan bareng-bareng. Wadahnya sengaja pakai labu biar sesuai dengan kuahnya dan biar nambah nafsu makannya. Ikan kuah kuning merupakan sajian yang paling banyak diolah di Indonesia bagian timur karena memang hasil lautnya yang melimpah dengan ikan. Awalnya ikan kuah kuning menggunakan ikan kakap atau tongkol yang memiliki daging tebal, jadi nggak perlu digoreng lebih dulu. Yang spesial dari ikan jui ini tuh bisa dimakan langsung tanpa harus memisahkan durinya karena ini memang benar-benar lunak ya Mbak ya. Nah, karena tadi udah digoreng terlebih dahulu itu jadi makin gurih pol. Bumbunya piye dah? Bumbunya itu rasanya gurih, ada pedasnya dikit. Dan yang paling bikin gurih itu karena dia dicampur sama santan yang kental. Jadi aku pengen ibu terus loh kira. Kurang enak gimana lagi coba? Ikan tinggal ambil di laut. Bumbunya sudah tersedia di alam. Tinggal diolah dan jadi sajian enak seperti ini. Enak pol pokoknya. Pasang surut air laut sudah menjadi hal biasa jika kita hidup di daerah pesisir. Bagi masyarakat pesisir, saat air laut surut adalah waktu untuk mencari aneka biota laut yang biasa diolah untuk dijadikan makanan. Umbahe gede banget ya. Iya Ini lagi surut tapi wong-wonge bening tengah. Nah, kuwi kayak penasaran. Kita ngapain yo? Ya wis, ayo parani wae yo. Ayo, ayo.
Nah, pas banget ini. Aku sama Rara lagi di pantai Somandeng dan airnya lagi surut. Jadi kita bisa jalan hingga ke tengah. Dan banyak biota laut yang bisa kita lihat, mulai dari rumput laut, bintang laut, hingga bulu babi. Pak, padus nopo Pak? Bulu babi. Bulu babi. Oh, ireng-ireng iki Pak ya. Aku tak melu Pak. Oh, boleh. Emang ya Pak ya? Ini pakai alat ini. Saat surut jauh seperti ini, banyak warga Tepus yang memanfaatkan untuk mencari rumput laut, bulu babi, dan juga kerang mata lembu atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan usal. Bulu babi memang banyak terlihat, tapi untuk mengambilnya harus menggunakan alat karena ia menempel kuat pada karang. Ayo Ra, dan golek sing akeh itu bulu babi sama usalnya. Biar bisa dimasak nanti. Ini aku cari usalnya, banyak sembunyi di bebatuan. Tapi, nggak semua kerang bisa diambil ya Mas. Nah, ini Pak. Ini namanya tumpengan. Ini dilindungi. Kerang Jadi yang- nggak boleh diambil? Nggak boleh diambil. nggak boleh Oh, dikonsumsi. jadi gak oleh sembarangan ngambilnya Pak ya? Iya, Oleh single memang minute ada toh. aturannya. Gitu loh. Ini Pak. Nah, kalau ini juga enggak ini Oh, kayak dilarang anu. juga. Kalau yang boleh itu ini yang bulu yang bulu babi sama usal ini boleh. Karena air laut surut jauh hanya sekitar 2 jam saja. Jadi harus cepet ya ngambilnya. Ayo Ra, udah dapet nih bulu babi sama usalnya. Ayo, keendang dimasak. Olahan pertama, Rara sudah siapin nih, bumbunya lengkap banget. Enaknya dimasak apa ya? Tidane iki ame gawe bumbu apa? Bumbu garang asem. Garang asem. Garang asem. Sing penting ora garangan lho. Garangan lah kowe. Aduh kowe iki. Di luar negeri sudah banyak restoran yang mengolah bulu babi menjadi sushi atau sashimi. Di Indonesia biasanya bulu babi jadi campuran makanan. Seperti kali ini, kita akan mengolah menjadi garang asem bulu babi. Bagian bulu babi yang bisa dikonsumsi hanya bagian dalamnya, yaitu dagingnya. Membukanya juga harus hati-hati karena cangkangnya keras dan banyak durinya. Nah ini, aku bikin bumbunya pakai bahan-bahan yang bisa menetralkan aroma amis dari bulu babi. Seperti bawang merah, bawang putih, irisan cabai rawit, terong hijau, dan belimbing wuluh. Batang serai dan lengkuasnya cukup digeprek aja, nggak usah dihaluskan. Ya wes, saiki giliranku tumis bumbunya. Ayo Ra, bawa semua bahannya. Tumis semua bumbu sampai harum, kemudian tambahkan daun jeruk, serai, dan daun salam. Masukkan bulu babi, kemudian aduk hingga rata. Untuk menghilangkan amis, beri asam. Biar rasa gurih makin kuat, tambahkan kaldu jamur secukupnya aja ya. Setelah matang, kita bikin garang asemnya. Masukkan bumbu iris seperti cabai, tomat hijau, dan belimbing wuluh pada daun pisang. Kemudian tambahkan bulu babinya. Selanjutnya tinggal kukus sampai matang. Dengan ciri daun pisangnya menjadi layu. Jadi setelah dibungkus dengan daun pisang, selanjutnya garang asem bulu babi ini dikukus selama 10 menit. Wah, wis mateng ya yo. Matang. Dan bulu babi ini bau amisnya akan hilang karena udah dicampur sama bumbunya, ada terong sama belimbing wuluh. Garang asam adalah kuliner tradisional Jawa yang mempunyai ciri khas rasanya yang segar dari belimbing wuluh. Selain itu, garang asam selalu identik dengan isian ayam. Tapi kali ini, aku pakai isian bulu babi. Di beberapa kota seperti Pekalongan, garang asam tidak diolah dengan daun pisang. Namun di wilayah selatan Jawa, biasanya garang asam menggunakan daun pisang untuk menambahkan aroma. Tak semenyeramkan rupanya yang penuh duri, ternyata bulu babi ini setelah diolah rasanya tuh enak banget. Tak cuma enak, ternyata juga mempunyai kandungan kalori yang rendah. Nah, itu cocok banget yang mau diet. Ternyata perpaduan rasa bumbu garang asem dengan bulu babi menghasilkan rasa yang enak banget, umami. Cocok iki buat makan siang. Kali ini, aku sama Rara lagi ada di Desa Manjung, Klaten.
Di sini ada sentra industri pengolahan misoun yang berbahan baku batang aren. Di sini ada sekitar 70 usaha pengolahan misoun. Pagi hari mulai jam 5, setiap pekerja sudah pada siap. Kali ini aku mau bantu menggiling batang aren dan menyaringnya. Batang aren ini didatangkan dari daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Batang aren yang sudah dipotong dibelah menjadi 4 dan diserut bagian dalamnya saja untuk mendapatkan serabut arennya. Setelah jadi serabut, harus segera diambil dan didiamkan untuk selanjutnya disaring. Bagian penyaringan dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, aku lagi bantu untuk menyaring saripati arennya. Semuanya harus pakai plastik biar bajunya nggak basah. Karena serabutnya harus diayak di dalam air hingga patinya jatuh. Ampasnya harus ditaruh di gerobak karena nanti akan diambil untuk warga sekitar untuk diolah menjadi tepung. Ayo, kumpulkan semua ampasnya. Nanti aku yang bawa keluar. Jadi proses penyerutan dan penyaringan udah selesai. Saripatinya itu diambil nanti malam. Nah sekarang aku mau bawa keluar ampasnya. Wes siap burung bu? Para, ewang yo, surung yo. Dari lokasi penyerutan dan penyaringan pati aren, sekarang aku dan Rara menuju ke tempat pembuatan misounnya. Pati aren diaduk dan dicampur dengan air mendidih. Kemudian aduk terus sampai menjadi jenang pati aren. Kalau sudah jadi jenang, tinggal dimasukkan ke dalam mesin pencetak misoun. Setelah mesin menyala, harus gerak cepat nih buat ambil misounnya dan langsung menjemurnya. Proses penjemuran tergantung dari panas matahari. Jika terik, maka 3 jam sudah bisa diangkat. Namun jika mendung, membutuhkan waktu lebih lama lagi. Kalau cuaca mendung, misoun harus segera diangkat untuk menghindari kegagalan produksi. Misounnya sudah siap, sekarang tinggal ditambah sama bahan-bahan lainnya yang menyehatkan. Seperti brokoli, telur puyuh, jagung muda, dan wortel. Bener banget, yang simple kita akan olah jadi oseng-oseng soun ya. Untuk mengolah misoun yang keras cukup mudah yo. Tinggal siapkan air panas mendidih dan tuang pada misoun. Diamkan hingga mie menjadi lunak. Karena mau dioseng, semua bumbu dan sayurnya cukup diiris tipis dan tidak ada yang dihaluskan. Lengkuasnya cukup digeprek saja ya. Ah, bumbunya masuk dong. Ini. Tumis bumbu dasar seperti bawang, brambang, cabai, gula merah, dan lengkuas. Selanjutnya masukkan irisan sayuran dari wortel, brokoli, dan jagung muda. Terakhir tambahkan misounnya, kemudian aduk hingga rata. Biar ada protein hewaninya, beri telur puyuh dan juga kecap manis sebagai penguat rasa. Masak hingga sayurannya matang ya. Kayaknya nggak pas nih kalau belum dicobain. Bu, abune wis enak iki. Tak jajal lho. Rasanya sudah pas, tinggal tambah nasi buat makan bareng. Oseng misoun yang aku dan Rara buat adalah menu sajian lengkap yang memenuhi unsur nutrisi hewani dan juga nabati. Jelas menyehatkan toh, dan pastinya bikin kenyang. Selain mempunyai rasa yang enak karena tadi sudah dikasih bumbu-bumbu dapur yang super komplit. Nah, misoun ini mempunyai tekstur yang lembut. Nah, dan ternyata juga mempunyai kandungan yang rendah sodium. Cocok banget untuk yang punya darah tinggi. Nah, dan jagung mudanya ini atau biasa disebut jantan mempunyai kandungan asam folat yang bagus untuk kesehatan wanita. Wah, cocok banget ya iki, Cocok Ra. banget. Ibu Nera, lo jauh Ra? Udah enak, bikin kenyang lagi.
Inilah hasil kekayaan alam. Terima kasih ya sudah menyaksikan Jejak Anak Negeri hari ini. Sampai jumpa lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Usal atau kerang mata lembunya yang sudah kita dapat tadi, mau kita padukan dengan serundeng kelapa. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, semua bumbu ini akan kita olah menjadi sate usal serundeng. Kerang mata lembu punya cangkang yang kuat dan keras, sama halnya seperti kebanyakan kerang lainnya. Trik untuk mengeluarkan dagingnya dengan mudah, yuk harus direbus dulu sampai matang. Rebus ya Mas usale, biar aku sama Bu Tari yang bikin bumbu serundengnya. Bu, iki usale wis umum bae banyune. Wis dicongkel iki. Kalau usalnya sudah matang, sekarang tinggal bikin serundengnya. Sini Ra, campur sama bumbu. Oh ya. Campur bumbu dengan parutan kelapa, aduk hingga rata. Selanjutnya sangrai parutan kelapa dan daun jeruk hingga berubah warna dan jadi serundeng. Masak serundeng dengan api stabil dan kecil, jangan sampai gosong. Mas, kalau udah jadi serundengnya sini, bantuin keluarin daging usalnya, biar aku yang bikin satenya. Mau ora rampung iki piye to? Piye toh? Lha piye Aku toh? sing nusuk iki. Lah aku arep ngewangi kowe lho. Wis resiki betonge. Betong ki opo? Betong iki kotorane iki lho, sing ijo-ijo iki lho. Oh, iki? Nah, iki jenenge betong. Nah, kuwi betong. Wis tak ilangane ya. Jadi, yang dibikin sate hanya bagian dagingnya saja. Untuk bagian kotorannya harus dipisahkan. Kalau ikut kemakan, bisa bikin gatal. Nah, sate sudah siap. Bumbu oles juga sudah dibikin sama Bu Tari. Tinggal dibakar aja ini. Ayo Ra, ikut bakar. Kita bakar satenya menggunakan pelepah pisang, biar lebih gampang dan tusuk satenya nggak bakal rusak Mas. Bumbu olesnya terbuat dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, cabai dan kecap yang dihaluskan. Wah, makin wangi ya. Olesi yang rata, Ra, biar bumbunya meresap. Karena usalnya sudah matang, jadi bakarnya nggak perlu terlalu lama. Kalau sudah matang, tinggal taburi serundeng di atas sate usalnya. Wah, makin cantik dan menarik aja yo. Sate Bu loh. Sate apa Bu? Nah, sate usalnya sudah matang. Ayo iki dimam bareng-bareng. Sundenge kene, sundenge. Tambahin no. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang atau bumbu kecap, sate usal lebih enak dikasih bumbu serundeng karena rasanya lebih gurih dan nikmat. Ternyata tekstur dari usal ini hampir mirip dengan kikil, jadi kenyal seperti itu. Nah untuk rasanya, wah ini enak banget, gurih karena banyak serundenge. Nah untuk ini ternyata mempunyai kandungan yaitu selenium dan seng, ini cocok banget untuk kesuburan pria. Wah. Nah, sedangkan serundeng sendiri itu berbahan dasar dari kelapa yang seratnya sangat tinggi sehingga bagus untuk pencernaan. Wah, pancen yo, perpaduan yang paling pas. Usal di laut dengan kelapa di pantai bersatu jadi sate usal bumbu serundeng. Nikmat banget ini. Superbike kembali ke Mandalika. Setelah seri pembuka yang dramatis di Phillip Island, sirkuit Mandalika siap menyajikan drama balap Superbike berikutnya. Apakah Titanic Trio masih mendominasi di tengah kedatangan para pembalap ex-MotoGP? Superbike Indonesia, race pertama, Sabtu 4 Maret jam 12 siang. Race kedua, Minggu 5 Maret jam 12 siang. Live, eksklusif hanya di Trans 7.